Kami serang Prabowo, ungkit ibu kota baru. PA 212, mikir 1000 kali, dukung lagi. Peluru kami serang Prabowo hingga ungkit ibu kota baru. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI kembali melontarkan sejumlah kritik tajam. Kali ini kami mengkritik Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto karena menangani urusan pangan hingga mengkritik pemerintah. Terbaru Komite Eksekutif KAMI Ahmad Yani menyoroti keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menunjukkan Prabowo sebagai Menhan untuk menangani proyek lumbung pangan nasional. Menurut dia, urusan pangan tidak seharusnya ditangani oleh Menteri Pertahanan. Jokowi sebelumnya menunjuk Prabowo menjadi leading sektor untuk menggarap food estate atau lumbung pangan di Kalimantan Tengah. Jokowi menyebut tugas Menhan bukan hanya urusan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Menhan itu apa yang diserahkan oleh pemerintahan Jokowi untuk menangani persoalan pangan. Bagaimana nalar kita? Walaupun tetap ada hubungannya ketahanan pangan, tapi di mana Menteri Pertanian itu? Kita melihat akhirnya jadi tidak fokus. Begitulah kata Ahmad Yani. Terus apa yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan yang katanya akan mencetak sawah dan lain sebagainya itu? Menhan itu kan apa yang diserahkan oleh pemerintahan Jokowi untuk menangani persoalan pangan. Bagaimana ya nalar kita? Sementara itu kemarin dia juga telah menyampaikan bahwa food estate berangkat dari peringatan FAO bahwa akan ada krisis pangan dunia sehingga perlu mengantisipasi dengan cepat dan cara membuat cadangan pangan strategis. Dan yang namanya pertahanan bukan hanya urusan alutsista tetapi juga ketahanan pangan di bidang pangan dan menjadi salah satu bagian dari itu. Dan hal ini juga sudah disampaikan oleh Menhan dengan hitung-hitungan kos berapa, anggaran berapa dalam membangun food estate yang ada di Kapuas dan Pulang Pisau. Begitulah kata Jokowi kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta Pusat. Jokowi mengatakan lumbung pangan ini disiapkan dalam rangka mengantisipasi krisis pangan dunia. Meski Menhan Prabowo yang menjadi leading sektor, Jokowi memastikan Menhan dan Mentan tetap akan terlibat. Selain Menhan Prabowo, kami mengkritik penanganan pemerintah terhadap pandemi virus corona atau COVID-19. Dia menyebut ada kejelasan leading sektor yang menangani pandemi. Dalam keadaan COVID-19 ini tidak jelas siapa yang mengambil leading sektor antara kementerian atau lembaga. Tidak tahu menahu apa yang harus dilakukan. Lebih lanjut, Ahmad Yani juga berbicara mengenai isu terkait Menteri Kabinet Indonesia Maju yang sempat jadi polemik beberapa waktu lalu. Salah satunya soal kalung anti corona yang diluncurkan Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo. Kami yang merupakan besutan Din Syamsuddin mengkritisi sejumlah hal yang dikerjakan pemerintah Jokowi Ma'ruf Amin. Salah satu tuntutannya adalah mengenai penanganan pandemi corona. Kami juga menyoroti soal masalah impor. Ahmad Yani mengungkit mengenai bertambahnya masyarakat miskin akibat dampak pandemi virus corona atau COVID-19. Apa yang dilakukan dari ekonomi yang infrastruktur tanpa kendali besar-besaran mengandalkan hutang, sehingga beban Indonesia membengkak dan pendapatan kita tidak seimbang. Itu apa yang dimaksud dengan Arya Bima sudah lakukan? Itulah yang kita persoalkan. Demikian ujar Ketua Komite Eksekutif KAMI Ahmad Yani kepada wartawan. Yang kedua adalah banjirnya produk-produk impor ugal-ugalan sehingga menyebabkan ekonomi semakin melemah. Sehingga pertumbuhan ekonomi minus 5,32. Impor, hutang luar negeri, terus penduduk miskin bertambah dan penderitaan kondisi lapar 22 juta lebih. Sehingga hal ini membuat bingung apa yang dikemukakan oleh Bima itu. Sementara itu Prabowo finish PA 212 pikir 1000 kali untuk dukung lagi. Persaudaraan alumni PA 212 menyatakan dukungan untuk Prabowo Subianto sudah selesai atau finish. PA 212 tak lagi mendukung ketua umum Partai Gerindra itu. Begitu pula Pilpres 2024, Selamat mengatakan PA 212 akan berpikir 1000 kali untuk mendukung Prabowo jika Menteri Pertahanan itu maju Pilpres 2024 nanti. Menurut Selamat, sudah seharusnya Pilpres 2024 diisi dengan generasi muda. Dia pun berharap Prabowo memberi kesempatan kepada generasi muda untuk berlaga di Pilpres 2024 nantinya. Sebelumnya, Partai Gerindra meminta Prabowo kembali maju di Pilpres 2024. Menanggapi hal itu, PA 212 pun menyebut Prabowo sudah selesai. Pernyataan dari Selamat pun direspon para petinggi Gerindra. Gerindra juga enggan peduli dengan pernyataan Selamat dan menganggapnya sebagai sebuah pendapat semata. Gerindra juga tak masalah jika PA 212 ingin mengajukan calon lain, bahkan
Gerindra mempersilahkan PA212 untuk membuat partai sendiri. Seperti yang dikatakan Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasko Ahmad saat dihubungi terpisah, bahwa berpendapat itu boleh-boleh saja, tetapi kita Gerindra punya mekanisme sendiri dan mekanisme itu diatur sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Gerindra. Jika Pak Slamet Ma'arif mengatakan Pak Prabowo sudah selesai, mungkin berbeda pendapat dengan kader Partai Gerindra. Kami juga menghargai apabila kemudian Pak Slamet Ma'arif berpikir untuk membuat partai sendiri. Terkait hal itu, hubungan antara PA212 dengan Prabowo Subianto pasang surut bak benang kusut. Dulu satu komando mendukung Ketua Umum Gerindra itu duduk di kursi RI 1, kini nyaring sebut Prabowo sudah finish. Hubungan Prabowo dengan PA212 itu dimulai sejak Pilpres 2019 lalu. PA212 dan kawan-kawan menggelar ijtima ulama yang mana keputusan forum itu merekomendasikan Prabowo sebagai Capres 2019. Ijtima ulama diinisiasi oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, Front Pembela Islam, dan PA212. Forum Ijtima Ulama juga berjilid-jilid pada Ijtima Ulama yang pertama. Prabowo juga dapat merekomendasikan untuk berpesan dan berpasangan dengan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf dan Ustadz Abdul Somad. Rekomendasi itu pun keluar pada Juli 2018 lalu. Dinamika politik pada saat itu juga berkembang dan sampai akhirnya Prabowo berpasangan dengan Sandiaga Uno. PA212 pun tak lantas langsung mendukung pasangan Prabowo Sandi. Karena dua nama Ijtima Ulama 1 tak ada yang dipilih, Habib Rizik Syihab pun meminta digelar Ijtima Ulama 2. Akhirnya keputusan mendukung atau tidak pasangan Prabowo Sandiaga ditetapkan melalui Ijtima Ulama 2 pada 16 September 2018. Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab secara resmi menyatakan dukungannya kepada pasangan bakal Capres Prabowo Subianto dan bakal Cawapres Sandiaga Uno. Lalu Pilpres 2019 digelar pada 17 April 2019, kekalahan Prabowo Sandiaga dari pasangan Jokowi Ma'ruf berdasarkan situng KPU, menambah babak baru Ijtima Ulama Jilid 3. 10 bulan Ketua Umum Gerindra itu masuk pemerintahan Jokowi, hubungan Prabowo dengan PA212 sudah benar-benar surut. Apalagi ketika Partai Gerindra bicara soal proyeksi Prabowo pada Pilpres 2024. Di mana Slamet Ma'arif juga mengatakan bahwa kami tidak ingin mencampuri hak pribadi pasangan yaitu Prabowo Subianto. Jika itu keputusan yang diambil PS menjadi Menhan, pihaknya hanya bisa mendoakan semoga ada manfaat untuk pertahanan negara dan juga umat, tetapi secara organisasi pihaknya tetap berpegang pada hasil Ijtima Ulama 4 dan tidak akan rekonsiliasi dengan kekuasaan yang curang dan juga zalim. Di mana Slamet Ma'arif juga mengatakan bahwa kami tidak ingin mencampuri hak pribadi pasangan yaitu Prabowo Subianto. Jika itu keputusan yang diambil PS menjadi Menhan, pihaknya hanya bisa mendoakan semoga ada manfaat untuk pertahanan negara dan juga umat, tetapi secara organisasi pihaknya tetap berpegang pada hasil Ijtima Ulama 4 dan tidak akan rekonsiliasi dengan kekuasaan yang curang dan juga zalim. Jokowi sebelumnya menunjuk Prabowo menjadi leading sektor untuk menggarap food estate atau lumbung pangan di Kalimantan Tengah. Jokowi menyebut tugas Menhan bukan hanya urusan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Menhan itu apa yang diserahkan oleh pemerintahan Jokowi untuk menangani persoalan pangan. Bagaimana nalar kita? Walaupun tetap ada hubungannya ketahanan pangan, tapi di mana Menteri Pertanian itu? Kita melihat akhirnya jadi tidak fokus. Begitulah kata Ahmad Yani. Terus apa yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan yang katanya akan mencetak sawah dan lain sebagainya itu? Menhan itu kan apa yang diserahkan oleh pemerintahan Jokowi untuk menangani persoalan pangan. Bagaimana ya nalar kita? Sementara itu kemarin dia juga telah menyampaikan bahwa food estate berangkat dari peringatan FAO bahwa akan ada krisis pangan dunia sehingga perlu mengantisipasi dengan cepat dan cara membuat cadangan pangan strategis. Dan yang namanya pertahanan bukan hanya urusan alutsista tetapi juga ketahanan pangan di bidang pangan dan menjadi salah satu bagian dari itu. Dan hal ini juga sudah disampaikan oleh Menhan dengan hitung-hitungan kos berapa, anggaran berapa dalam membangun food estate yang ada di Kapuas dan Pulang Pisau. Begitulah kata Jokowi kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta Pusat. Jokowi mengatakan lumbung pangan ini disiapkan dalam rangka mengantisipasi krisis pangan dunia. Meski Menhan Prabowo yang menjadi leading sektor, Jokowi memastikan Menhan dan Mentan tetap akan terlibat. Selain Menhan Prabowo, kami mengkritik penanganan pemerintah terhadap pandemi virus corona atau COVID-19
Dia menyebut tak ada kejelasan leading sektor yang menangani pandemi. Dalam keadaan COVID-19 ini, tidak jelas siapa yang mengambil leading sektor antara kementerian atau lembaga. Tidak tahu menahu apa yang harus dilakukan.